silaturahim sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Nah, ini silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Tapi kalau kalian beneran bingung, beneran nggak tahu, nih gue kasih tahu siapa presidennya. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Kayak lo punya kakek udah nggak keep up tapi dibiarin gitu. Dugaan gua emang nggak dikasih tahu, dibiarin nggak tahu. Biar argumen-argumennya tuh tetap ngaco, tetap ngeselin, terus kita marah, rakyat kebakar, terus diturunkan, terus digantikan. Sebelumnya Pak SBY sering kali ya menyinggung soal matahari kembar. Jangan sampai di Indonesia ini ada matahari kembar. Apakah itu? Ya ada, yaitu dua pemimpin yang benar-benar punya power dan dibiarkan. Nah, tentu hal ini akan merusak stabilitas politik dan juga membuat ketegangan ya guys. Nah, tapi pada kenyataannya ini benar-benar terjadi, di mana banyak menteri dari Pak Prabowo juga yang mengakui bahwasanya datang ke rumah bosnya. Terakhir kemarin Menteri Kelautan dan juga beberapa menteri lainnya ya teman-teman semua. Nanti akan dijelaskan juga oleh netizen. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya kenapa kok dibiarkan? Apalagi ya akhir-akhir ini semenjak pemerintahan Pak Prabowo banyak juga keributan di tengah masyarakat. Dan kita bisa melihat ketika kemarin Pak Prabowo berada di meja bundar bersama dengan 7 jurnalis. Di situ ada yang membedahnya. Bahwasanya netizen mengatakan jangan-jangan Pak Prabowo memang sengaja dibiarkan agar tidak tahu kondisi sekarang Indonesia bagaimana. Dari mulai demo, UU TNI, Polri, dan juga masih banyak yang lain guys. Belum lagi statement Pak Prabowo yang mengatakan bahwasanya apakah adil untuk keluarga para koruptor. Tentu ini menyakitkan banyak rakyat juga gitu loh. Sementara masih banyak anak-anak Indonesia yang akhirnya kekurangan gizi, putus sekolah dan lain sebagainya itu karena koruptor. Karena pejabat yang korupsi gitu loh. Apakah hal-hal seperti ini yang akhirnya dibiarkan saja sehingga membuat rakyat marah dan bisa menurunkan Pak Prabowo? Nah, ini menjadi masalah besar juga ya untuk Pak Prabowo. Gue berharap ya Pak Prabowo itu benar-benar bisa memimpin Indonesia ini menjadi lebih baik. Seperti yang beliau katakan pada tweetannya di tahun 2011 yang mengatakan bahwasanya beliau tidak bangga dengan Indonesia yang disebut banyak koruptor. Dan beliau juga mengatakan koruptor itu pantas dihukum mati. Lalu kemana ide ideologi tersebut? Kok sekarang ketika Pak Prabowo menjadi presiden malah justru lemah? Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Prabowo menemui Megawati. Mulyono apa kabar? Sudah pasti yang bersangkutan bete banget sih. Mungkin situasi politik global dan domestik saat ini membuat Prabowo harus kalibrasi ulang dukungan politiknya. Karena gerbong rombeng warisan pendahulunya hanya menjadi rayap di dalam kabinet. Terlepas isi kontennya, pertemuan tersebut adalah sebuah simbol. Menurut gua sih sangat jelas, pesan dari silaturahmi ini utamanya bukan untuk publik, melainkan untuk Jokowi. Kita pantau saja, apakah ada yang tiba-tiba berangkat ke Jakarta atau ada yang mengunjungi Solo dalam beberapa waktu ke depan. Tapi selama Prabowo butuh backup kekuatan untuk mengadili Jokowi dan keluarganya, 1000% kita harus dukung. Karena hanya dimulai dari situlah persoalan negara ini dapat terurai satu persatu. Masa ya menterinya Prabowo, Sakti Wahyu Trenggono, dia datang ke rumahnya Jokowi. Terus dia ngomong kayak gini. Silaturahim sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Selang beberapa saat kemudian, masih di hari yang sama, satu lagi menterinya Prabowo, yaitu Budi Gunadi Sadikin, datang juga ke rumahnya Jokowi. Terus dia bilang gini. Nah, ini silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Terus udah gitu, masa masih ada loh orang-orang yang pada bingung. Masih ada aja loh orang-orang yang pada nanya, emang presidennya siapa? Tapi kalau kalian beneran bingung, beneran nggak tahu, nih gue kasih tahu siapa presidennya. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Jelaskan siapa presidennya? Masa gitu aja nggak tahu? Salam nyungsep, salam semangat Aditesa 24. Menteri titipan Jokowi bikin citra Prabowo rusak, tapi kok nggak berani reshuffle?
Guys, padahal udah jelas banget ya, beberapa menteri titipannya Jokowi itu malah merusak nama baik Prabowo. Contohnya aja kayak Bahlil Lahadalia yang bikin gaduh kasus gas LPG 3 kilo. Bahkan banyak yang saranin agar Prabowo itu cepat reshuffle menteri yang loyal ke Jokowi. Hal ini disampaikan sama pengamat komunikasi politik yaitu Jamaluddin Kritonga. Bagi dia, kelihatan banget ada menteri di kabinet Prabowo yang malah loyal ke Jokowi dan mengancam kekuatan Prabowo. Menteri yang kayak gitu bagi Jamaluddin gak layak dipertahankan. Justru mereka itu berpeluang membangkang kayak kasus Bahlil kemarin yang bikin jelek nama Prabowo. Tapi menurut kalian, emang Prabowo berani reshuffle menteri titipannya Jokowi, guys? Pak Presiden ini sakit apa? Sering kali membuat pernyataan yang menyakiti hati kita. Bagaimana nasib anak para koruptor? Sebuah ucapan yang keluar dari mulut seorang presiden yang itu justru menyakiti hati kita. Presiden harus bertanya kepada anak Indonesia, kenapa mereka jadi miskin? Kenapa mereka putus sekolah? Karena ulah para koruptor, Pak. Kami tidak bangga menjadi keluarga koruptor. Mindset ini harus dibangun oleh presiden. Unilubis, part yang paling bikin gua merinding. Lo inget nggak beberapa waktu lalu gua bikin story repost dari kostum komik tapi gua kasih caption. Gua tampilin deh, inilah dia. Di bagian Unilubis ini seakan-akan tuh memperkuat dugaan gua itu. Ketika bahas RUU TNI itu adalah waktu di mana Prabowo sangat-sangat defensif. Dia bilang RUU TNI itu intinya adalah perpanjangan masa pensiun TNI. Dui fungsi nggak ada tuh, nonsens katanya gitu. Loh kok bisa bilang gitu, Pak? Kok bisa? Iya, masa pensiun itu salah satu bahasan. Tapi kan yang jadi main topik itu adalah ketika tentara masuk ke ranah sipil. Tadinya ada 10, terus jadi 16, terus jadi 14. Bahkan sebelum disahkan udah ada nama-nama tentara yang di jabatan sipil dan di luar 14 tadi. Di luar 14 loh. This guy doesn't know shit. Kok bisa? Gap informasi yang ada di kepalanya presiden sama di lapangan itu tuh jauh banget. Kok bisa presiden nggak tahu informasi kayak gini? Ini di luar tuduhan bahwa demonya itu dibayar, disusupi asing gitu ya. Yang mana aneh juga karena kan Intel banyak tuh. Intel tahu banget demo yang dibayar sama organik itu kayak apa. Tapi somehow Prabowo masih nganggep itu dibayar. Kayak lo punya kakek udah nggak keep up tapi dibiarin gitu. Gini, kalau informasi krusial kayak tuntutan demo tuh apa sih? Terus demonya itu dibayar apa enggak sih? Itu presiden nggak tahu. Dugaan gua emang nggak dikasih tahu. Dibiarin nggak tahu. Ih, merinding gua, fuck. Biar argumen-argumennya tuh tetap ngaco, tetap ngeselin, terus kita marah, rakyat kebakar, terus diturunkan. Terus digantikan. Merinding gue. Dan sekarang gue cuma bisa berharap itu tidak terjadi. Nauzubillah ya, jangan sampai Pak Prabowo diturunkan dan digantikan. Nah teman-teman semua, ini poin yang kita dapat ya dari video terakhir yang barusan kita putar. Nah itu juga kekhawatiran gue guys. Kenapa selama ini Pak Prabowo seringkali tuh ngomongnya, statementnya itu ya mohon maaf dibilang agak ngaco gitu loh kadang-kadang ya kan. Nah kok ini terjadi dan terlihat seperti dibiarkan saja. Bagaimana dengan para pembisiknya gitu. Nah akhirnya Mas Hafiz inilah ya yang mengurutkan dan menangkap inti pembahasan dari ketika Pak Prabowo diinterview oleh 7 jurnalis. Menurut gue ini sangat bahaya sekali sih guys. Oke kita lanjut ke videonya. Menurut gue ketika ada seorang presiden Republik Indonesia merespon demonstrasi rakyat dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan apakah demo itu murni atau demo itu bayaran, di sanalah kita bisa melihat bahwa ini bukan hanya sekedar sikap politis semata, tapi kegagalan yang nyata dari seorang kepala negara dan juga kepala pemerintahan dalam memahami inti dari demokrasi. Pertanyaan-pertanyaan tadi sebuah bentuk kecurigaan negara terhadap rakyatnya yang bersuara, yang menyampaikan aspirasi rakyat yang sebagai memegang kedaulatan tertinggi, and seakan-akan negara meletakkan posisi rakyat bukan sebagai warga yang bersuara, tetapi sebagai ancaman buat mereka, sebagai musuh buat mereka, sebagai massa yang selalu ditunggangi. Let's talk more about narasi demo bayaran dan antek asing di wawancara Prabowo Menjawab.
Di momen yang seharusnya menjadi ajang untuk merespon keresahan masyarakat dengan argumen yang substansial, yang keluar justru tuduhan kepada rakyatnya sendiri. Ironis juga, pertama ini bisa jadi contoh dari projection bias, di mana seseorang menganggap orang lain memiliki niat, cara berpikir, dan perilaku yang sama dengan dirinya. Mungkin tuduhan aksi dibayar bisa muncul karena di lingkungan pemerintahan sendirilah terbiasa untuk melakukan bayar-membayar dan suap-menyuap. Kayak aksi mendukung RUU TNI kemarin yang jelas-jelas dibayar dengan sembako. Kalau itu jadi tolak ukur, ya wajar aja sulit untuk membayangkan bahwa rakyat bisa bergerak karena keresahan yang otentik dan gak dibayar. Tuduhan antek asing pun bukan barang baru bagi Prabowo Subianto. Ternyata pelabelan ini sudah ia gunakan sejak 2014. Bedanya, dulu digunakan untuk menyerang pemerintah, tapi sekarang digunakan untuk menyerang publik yang mengkritik pemerintah. Lucu ya, narasi yang dulu dipakai untuk melawan, kini dipakai untuk membungkam. Sangat inkonsisten dan jujur aja hipokrit. Ini nunjukin bahwa tujuan penggunaan narasi tersebut gak lebih dari untuk menguntungkan posisi politik. Kalau hari ini masyarakat turun ke jalan karena keresahan atas kebijakan dan praktik kekuasaan, seharusnya jawabannya bukan sebuah narasi konspiratif, tapi refleksi dan kesediaan untuk mendengar. Kita patut khawatir ketika pemerintah justru menggunakan framing untuk mendelegitimasi warganya sendiri. Karena ini menyangkut komitmen terhadap transparansi dan hak-hak sipil yang seharusnya menjadi fondasi kepemimpinan di negara demokrasi. Lebih lucunya lagi kalau ngomong antek-antek asing, tapi di antara itu banyak juga orang asing di sana. Nah ini kan terbalik-balik ya, aduh. Dan juga tonton semua, kemarin itu ada ya debat terbuka dua akun TikTok, yang satu pembela pemerintah dan yang satu juga oposisi pemerintah. Ini adalah Bung Firdian dan Yudias. Oke tonton semua, kita lihat videonya. Kalau kalian belum nonton debatnya Andrea Yudias versus Ferdian Aurelio yang ini, mending kalian tonton dulu deh. Karena setelah kalian selesai nonton debat ini, kalian akan benar-benar mengerti dan paham dengan istilah tong kosong nyaring bunyinya. Emang yang kosong siapa bang? Ya lu pasti bisa nilai sendirilah setelah nonton debatnya sampai habis. Dan yang bakal gue highlight di sini adalah gue minta tolong banget untuk seluruh para konten kreator di Indonesia. Tolong jangan pernah gadaikan masa depan Republik ini hanya untuk segelintir pecahan uang rupiah. Apalagi kalau lu nggak tinggal di Indonesia, lu nggak nyari makan di Indonesia, nggak merasakan secara langsung keresahan yang terjadi, terus lu seakan-akan paling paham dengan situasi terkini yang ada di Indonesia. Tolonglah, tolong, mending lu pada tolong nggak tanya. Kita semua setuju bahwa yang namanya kejujuran itu harganya mahal banget, bahkan sampai tidak ternilai. Dan sampai detik ini, gue masih nggak habis pikir sama orang-orang yang rela menggadaikan kejujurannya hanya untuk menutupi sebuah kebenaran. Yang padahal dirinya sendiri tahu dampak dari kebohongannya itu bisa menyangkut hajat dan juga kemaslahatan banyak orang. Anjing, sumpah kalian ini jahat banget sih. Demonstrasi yang dilakukan teman-teman mungkin gue respect kok. Gue gak pernah mengecilkan itu. Bohong! Mahasiswa demo-demo dari kemarin cuma ikut-ikutan doang. Ya sisanya lu bisa nyari lah, mungkin udah banyak yang diarsipin, tapi teman-teman harus ingat seberapa parah dia mengecilkan para demonstran mahasiswa di aksi demo-demo kemarin. Tapi lu notice gak sih ada pesona yang berbeda? Kalau di TikTok gayanya kayak tadi gitu, tapi pas debat kayak melempem. Gak tahu kenapa ya, mungkin mukanya banyak, gak tahu. Kayak lembut banget anjir. Kalau Ian ya, antara TikTok sama debat kemarin tuh gak beda jauh gue lihat. Emang penuh penekanan, emang penuh penegasan. Sebenarnya argumen Andrea itu tuh ya argumen TikTok, cuman ditaruh di debat dengan pesona yang penuh kelembutan. Dan beberapa kali gue menemukan inkonsistensi, contoh kayak pembahasan civil phobia. Dia bilang Prabowo nggak cocok dikatakan civil phobia karena katanya kurang lebih tuh gini, orang-orang yang memberikan kritikan di ruang digital itu ya masih bebas, gak ditangkep dan lain sebagainya. Tapi ada momen dia nggak berani nyebut nama Pak Listio Sigit. Pokoknya dia setuju nih Kapolri dicopot, dikonfront sama Ian. Seberapa kerasnya gue mengkritik kepolisian. Berarti Listio Sigit adalah oknum juga ya, dicopot ya? Ya kalau ngomongin nama gue gak berani. Dia aja secara gak langsung nunjukin ketakutan. Nah dari sisi Ian itu tuh memaparkan data bahwa ada kekerasan aparat yang terjadi selama Pak Prabowo menjabat. Data dari Amnesty International sama Kontras. Beberapa kali juga menekankan kekerasan aparat yang diterima oleh para demonstran yang mengungkapkan pendapatnya. Walaupun datanya dibantah kayak Pak Prabowo baru menjabat, itu nggak valid, padahal data yang dikolek adalah data selama Pak Prabowo menjabat. Beberapa kali Andrea juga ditanya gitu mana buktinya kalau demonstrasi kemarin itu ditunggangi asing. Terus bilangnya ya bisa jadi. Terus ditanya balik kan si Ian gitu, lo terafiliasi partai politik gak? Lo ada maksud tertentu gak? Lo mau nyalek gak? Kayak penasaran banget dengan jalan hidupnya Ian. Ya dari situ diluruskan tidak terafiliasi partai manapun. Kalau dia memang menunjukkan sikap politik dia gitu selama pemilu kemarin. Kalau memang dia pro PDIP, kenapa dia mengkritik RUU TNI yang ketua panjanya dari PDIP juga? Ya make sense gitu. Beda dengan jawaban Andrea tadi, bisa jadi. Tapi gue apresiasi sih apa yang Ferdian lakukan gitu, tanya jawab silang gitu. Dia menggali
argumen dari Andrea gitu. Makanya ditanya, setuju nggak ikan busuk dari kepalanya? Setuju nggak Kapolri dicopot? Setuju nggak dengan statement Hasan Nasbi? Sedangkan sebaliknya gitu, Andrea penasaran banget sama Firdian gitu. Kenapa nggak debat sama Pecel Lele, Sylvia Chan? Mau jadi caleg atau enggak? Kenapa gua yang didebatin? Kalau ada yang bilang ke gue, aksi harus damai, aksi Kamisan kurang sedamai apa? 18 tahun, 17 tahun nggak pernah didengar. Kemarin aksi camping DPR, main Uno, baca buku, tetap diusir. Kalau aksi rusuh, terus gue sepakat dong. Ada buku judul Disobedience and Democracy pernah mengatakan, demokrasi itu bukan soal prosedural, dia soal keberanian untuk tidak taat. Kenapa harus tidak taat? Kalau kebijakannya, hukumnya disahkan, apakah tiba-tiba kita harus nurut kepada hukumnya? Enggak. Kalau hukum itu dibuat untuk kita malah tertindas, maka jangan patuhi hukum itu. Langgar hukum itu. Demonstrasi kan cuma boleh sampai jam 6 malam. Tapi praktek lapangannya kita nggak didengar, kita dipukulin. Langgar hukum itu. Karena demokrasi, dalam buku Disobedience and Democracy, bicara soal keberanian untuk berdiri pada moralitas dan pada integritas. Buat apa percaya pada kertas undang-undang kalau kertas undang-undangnya menjadi alat kekuasaan untuk menindas dan juga melakukan ketidakadilan. Jadi untuk teman-teman di luar sana, politik tuh is everything, teman-teman, every day. Dan gue lagi pengen bilang, forum ini, gue pengen bilang ke orang-orang buzzer-buzzer di luar sana, gue pengen bilang, lu jangan seenak jidat tiap hari ngatain gerakan fitnah, gerakan dibayar, gerakan asing. Kita bisa ngelawan balik. Lu jangan merasa sombong dengan merasa narasi lu akan menjadi algoritma TikTok semua orang. Enggak, kita akan lawan balik. Kita akan lawan balik, kita pastikan suara publik, suara Indonesia gelap yang tujuannya supaya Indonesia cerah. Itu nggak mati dengan narasi balik kalian yang bilang wajah kau yang gelap. Enggak. Masyarakat sedang bersatu. Winter is coming, but spring akan juga datang. Oke, terima kasih Bro Yang. Terima kasih. Atas Itu pernyataan. Dan kalau tadi lu nyambungin soal distraksi isu, ya kenapa nggak kawal yang lain, RUU perampasan aset. Bro, lu pernah baca nggak tuntutan Indonesia gelap? Kemarin pas aksi, harusnya enggak sih, karena lu ngata-ngatain Indonesia gelap terus. Salah satu tuntutannya adalah selesaikan korupsi dan dorong presiden keluarkan perpu RUU perampasan aset. Kalau Presiden Prabowo hari ini punya koalisi yang bisa bikin RUU ini secepat itu, dia bisa dengan gampang juga ikut mengesahkan RUU perampasan aset, baik lewat perpu ataupun lewat koalisi besarnya di DPR. Jadi kita kawal itu, dan lu jangan nuntut itu ke gerakan dong. Gerakan udah, tuntut ke presiden. Lu mana pernah nuntut presiden sign perampasan aset? Yang lu tuntut selalu, mahasiswa demonya kok nggak nuntut perampasan aset ya? Presiden yang lu tuntut keluarin, ngapa lu bela presiden? Dan tadi lu nggak jawab pertanyaan gue. Dari mana lu bilang gerakan itu adalah bayaran nyari validasi FOMO? Teman-teman di luar sana dipukulin, bos. Oke, terima kasih Bro